Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Mulyani, mahasiswa Pasca Sarjana IKIP Siliwangi Bandung Angkatan 2020, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 20810023. Izinkan saya untuk mempresentasikan tesis yang saya buat dengan judul Pengembangan Bahan Ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video tutorial untuk meningkatkan keterampilan menulis teks prosedur dan minat belajar siswa SMK kelas 11. Sesuai dengan payung hukum penelitian IKIP Siliwangi Bandung tahun 2020, penelitian yang saya lakukan adalah penelitian pengembangan dengan judul Pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video tutorial untuk meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur dan minat belajar siswa SMK kelas 11. Rendahnya kemampuan siswa dalam menulis teks prosedur menjadi latar belakang penelitian yang saya lakukan. Salah satu penyebabnya yaitu penggunaan bahan ajar yang kurang menarik. Adapun upaya yang dilakukan dengan mengembangkan bahan ajar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video tutorial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video tutorial untuk meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur dan minat belajar siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development dengan model Moore et al. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembelajaran menulis teks prosedur menggunakan bahan ajar yang dikembangkan lebih baik dari pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar yang biasa. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata menulis kelas eksperimen sebesar 85,28 lebih besar dari 75,24 yang diperoleh kelas kontrol. Perolehan nilai angket minat belajar kelas eksperimen sebesar 86,50 lebih tinggi dari nilai angket minat belajar kelas kontrol sebesar 67,05. Dengan demikian, pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video tutorial dapat meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur dan minat belajar siswa SMK kelas 11. Latar belakang masalah penelitian yang saya lakukan ada 4. Yang pertama, diperlukan adanya bahan ajar yang tepat dan menarik sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Yang kedua, diperlukan pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, diperlukan media yang tepat yang dapat menumbuhkan minat siswa dalam kegiatan pembelajaran menulis, khususnya menulis teks prosedur. Yang keempat, adanya permasalahan yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur dan minat belajar siswa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama, bagaimana pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video tutorial untuk meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur dan minat belajar siswa SMK kelas 11. Yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa terhadap bahan ajar menulis teks prosedur dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video tutorial yang dikembangkan. Yang ketiga, kendala-kendala apa yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video tutorial untuk meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur dan minat belajar siswa. Yang keempat, apakah kemampuan menulis teks prosedur siswa SMK kelas 11 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar yang baru lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran yang biasa? Yang kelima, apakah minat belajar siswa SMK kelas 11 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar baru lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran yang biasa? Tujuan dari penelitian yang saya lakukan yaitu untuk menganalisis pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video tutorial untuk meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur dan minat belajar siswa SMK kelas 11. Yang kedua, menganalisis respon guru dan siswa terhadap bahan ajar menulis teks prosedur dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video tutorial yang dikembangkan. Tujuan yang ketiga,
untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video tutorial untuk meningkatkan kemampuan menulis dan minat belajar siswa SMK kelas 11. Tujuan yang keempat yaitu untuk menganalisis kemampuan menulis teks prosedur siswa SMK kelas 11 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar baru yang dikembangkan dengan menggunakan pembelajaran yang biasa. Sedangkan tujuan yang kelima yaitu untuk menganalisis bagaimana minat belajar siswa SMK kelas 11 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar baru, apakah lebih baik dibandingkan dengan menggunakan pembelajaran yang biasa. Dari penelitian itu ada beberapa manfaat yang bisa dipetik. Di antaranya yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis, baik itu bagi guru, bagi siswa, bagi penelitian selanjutnya, ataupun bagi lembaga atau sekolah. Alur penelitian yang saya lakukan dimulai dengan melakukan studi pendahuluan dan studi kepustakaan di SMKPP Negeri Sumedang. Kemudian merancang bahan ajar yang berbantuan video tutorial yang akan dikembangkan. Selanjutnya melakukan diskusi-diskusi terkait dengan bahan ajar yang akan dikembangkan, membuat draft produk bahan ajar yang berbantuan video tutorial, lalu melaksanakan uji terbatas di SMK Asriatul Ulum Rancakalong. Dari hasil uji terbatas dilakukan revisi-revisi, kemudian hasil revisi diuji cobakan lagi di SMK Korpri Sumedang dan SMK Negeri 2 Sumedang sebagai salah satu SMK favorit di Sumedang. Hasil dari uji luas, ada revisi-revisi, hasilnya baru diuji cobakan lagi pada saat uji produk di SMK PP Negeri Sumedang dengan menggunakan 2 kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Data penelitian yang saya olah, saya peroleh dari hasil tes dan non-tes. Hasil tes dan non-tes itu diperoleh dari uji terbatas, uji luas ke-1 dan ke-2, dan uji produk. Uji produk diberikan kepada 2 kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen, dengan melalui tes awal dan tes akhir. Kemudian uji statistik yang saya lakukan yaitu mulai dari uji normalitas data, uji sampel t-test, uji Paired sampel t-test, uji homogenitas, dan uji independen sampel t-test. Pada bab 4, saya menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang saya lakukan. Sesuai dengan rumusan masalah, ada 5 rumusan masalah, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan bahan ajar menulis teks prosedur. Pengembangan bahan ajar sudah melalui berbagai tahap seperti uji terbatas, uji luas ke-1, uji luas ke-2, dan uji produk. Yang kedua, validasi respon guru dan siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Validasi yang dilakukan telah berjalan dengan baik dengan hasil yang memuaskan dan valid. Yang ketiga, kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar menulis teks prosedur. Tidak terdapat kendala yang cukup serius. Kendala yang muncul banyak datang dari permasalahan yang praktis seperti ketersediaan internet, platform dan kebiasaan guru, serta kebiasaan siswa. Yang keempat, mengenai kemampuan menulis teks prosedur siswa. Kemampuan menulis teks prosedur siswa meningkat setelah dilakukan treatment pada kelas eksperimen. Yang kelima, minat belajar siswa meningkat secara signifikan. Simpulannya yaitu yang pertama, pengembangan bahan ajar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video tutorial sangat berguna bagi kemajuan proses pembelajaran. Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap bahan ajar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video tutorial sangat baik. Yang ketiga, kendala-kendala yang ditemui pada saat melakukan penelitian tergolong kendala yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai IPTEK dan fasilitas sekolah yang tidak memadai. Yang keempat, kemampuan menulis teks prosedur dengan menggunakan bahan ajar yang dikembangkan pada siswa
kelas eksperimen yaitu kelas 11 SMK PPN Negeri Sumedang, PAUD pelajaran 2020-2021 tergolong tinggi. Yang kelima, minat belajar siswa pada kelas eksperimen yang menggunakan bahan ajar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video tutorial lebih baik daripada yang menggunakan bahan ajar yang konvensional. Rekomendasinya, yang pertama, bahan ajar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video tutorial dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pemilihan bahan ajar oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena berdasarkan hasil penelitian, bahan ajar tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur siswa kelas 11 ATPHA yang menjadi kelas eksperimen dengan pencapaian nilai rata-rata sebesar 85,28. Selanjutnya, rekomendasinya sebaiknya siswa lebih berinteraksi sesama teman dalam belajar, khususnya pada pembelajaran menulis teks prosedur dengan menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. Walaupun materi dapat disimak melalui video tutorial, hal itu perlu dilakukan agar materi yang dipelajarinya dapat diterima dan dipahami dengan baik. Rekomendasi selanjutnya bagi peneliti atau mahasiswa lain. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, hendaknya dilakukan penelitian sejenis dengan materi yang berbeda, sehingga tingkat efektivitas bahan ajar tersebut benar-benar teruji dan dapat dihasilkan sebagai sebuah kajian yang lebih baik dari hasil yang telah diperoleh sekarang. Bagi peneliti atau mahasiswa lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bahwa dalam kondisi apapun, kurangnya dukungan fasilitas sekolah, kurangnya pengetahuan mengenai iptek, spesifikasi gadget yang tidak memadai, atau masalah-masalah lain, jangan menjadi hambatan atau alasan untuk tidak melakukan penelitian, karena dimanapun ada kehendak untuk melakukan sesuatu, pasti ada kemungkinan untuk mewujudkannya. Demikian paparan singkat tentang tesis yang saya buat. Terima kasih kepada pembimbing sekaligus penguji. Yang pertama, Profesor Dr. Haja Eis Eti Rohaiti MPD. Yang kedua, Dr. Haji Rohmat Tri Sudrajat MPD yang telah dengan teliti, dengan telaten, dan tidak bosan-bosannya memberikan masukan, membimbing saya selama proses pengerjaan tesis ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para kepala sekolah tempat melakukan uji terbatas, uji luas, dan uji produk, guru-guru yang terlibat, serta para siswa yang telah membantu dalam pengumpulan data selama penelitian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.